Banyak orang miskin, nggak punya kartu BPJS. Giliran sakit datang baru ngurus kartu BPJS. Ya biarin aja. Orang itu haknya mereka. Halo orang-orang sekalian, ketemu lagi dengan saya Haris Ashar. Jangan lupa minum, lagi zaman wabah begini, banyak minum supaya sehat. Kali ini kita akan bahas soal BPJS. Kemarin ramai soal putusan Mahkamah Agung ya, terkait yang hasilnya bilang bahwa peraturan yang baru soal tarif yang naik sampai 100% itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung kemudian bilang itu harga itu nggak benar, nggak punya sensitivitas. Ada sejumlah hal yang bisa dilihat sebagai alat ukur untuk mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk naikkan BPJS itu tidak tepat. Tapi kita kan dipaksa bayar. Nah, yang kemudian lagi menarik, putusan Mahkamah Agung. Tapi yang lebih menarik lagi, pemerintah kembali lagi kelakuannya, naikin lagi BPJS. Ya kan, dinaikin lagi tuh harga BPJS. Meskipun tidak setinggi harga yang awal Januari, tetapi ini hanya berkurang dikit, dinaikin lagi. Saya mau bahas sedikitnya dari perspektif putusan Mahkamah Agung, putusan Judicial Review Mahkamah Agung. Putusan tersebut menarik, bagus, di mana Mahkamah Agung menggunakan dasar atau argumentasi filosofis, argumentasi yuridis, dan juga argumentasi sosiologis. Yang saya mau dalami khusus di bagian yang argumentasi sosiologis dan juga yuridis barangkali. Satu, Mahkamah Agung bilang hak atas kesehatan dan jaminan sosial itu dijamin dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, terutama amandemen kedua soal hak asasi manusia. Di situ disebutnya sebagai hak. Jadi kalau hak artinya sesuatu yang Anda duduk di rumah aja itu harus datang ke Anda. Negara harus memberikan kepada kita. Banyak orang suka berdebat sekarang. Lu nanya-nanya, minta-minta ke negara. Apa sih yang lu perbuat sama negara? Hello, saya mau kasih tahu nih. Ya, memang tugasnya negara menjamin dan mengantarkan, memastikan hak kita. Ya, sebelum Anda komentar, cari tahu apa sih fungsi negara, tugas negara, dan kenapa dulu konsep negara dulu ditemukan berapa abad lalu. Sebelum ada negara, sudah lama ada manusia, dan hanya baru belakangan beberapa abad terakhir negara ditemukan sebagai sebuah konsep untuk mengatur hidup kita, memastikan hak kita terpenuhi. Itu tujuan negara ditemukan sebagai sebuah konsep. Negara bukan tempat orang minta disuapin dan ngerampok duit kita. No. Nah, saya balik ke topik soal BPJS. BPJS adalah hak atas kesehatan yang harusnya diberikan kepada kita. Tapi lihatlah undang-undang yang mengatur soal BPJS dan sistem jaminan sosial. Dia berubah menjadi kewajiban. Kita ini warga negara Indonesia harus wajib menjadi anggota BPJS. Meskipun tidak serta-merta langsung, diharapkan harus seluruh warga negara dalam kurun waktu tertentu wajib menjadi anggota BPJS. Dan di lapangan hari-hari ini sudah terjadi. Dia dipersyaratkan. Anda mau ngapain? Anda urus apa? Anda mau punya apa? Ditanya kartu BPJS lo mana? Kalau nggak ada kartu BPJS, nggak boleh. Atau misalnya dalam kasus-kasus yang sering dituduh sebagai hambatan oleh Menteri Keuangan, oleh sejumlah pejabat BPJS, banyak orang miskin nggak punya kartu BPJS, giliran sakit datang baru ngurus kartu BPJS. Ya biarin aja, orang itu haknya mereka, negara harus urus mereka. Emang kenapa? Jangan mereka yang dipecat jadi anggota BPJS, Anda aja yang jadi menteri harusnya mundur. Kalau Anda nggak rela ada warga dapetin haknya, dapat bantuan dari negara, emang negara punya Anda? Itu haknya warga. Sebelum Anda jadi menteri, sebelum Anda jadi pejabat BPJS, sebelum BPJS ditentukan ada untuk berdiri, mereka udah jadi warga negara. Jadi ada salah konsep. Dan salah konsep ini gawatnya diperburuk lagi dengan semena-mena negara naikin harga BPJS. Padahal udah dikasih tahu sama Mahkamah Agung, hey,
Perhatikan dulu. Yang Anda bilang Anda merugi berapa triliun itu bukan karena orang miskin yang nggak ngerti ngurus BPJS, tiba-tiba sakit, terus dia minta dibayarin gratis. Bukan. Kalaupun itu mau dituduh, itu kan klaimnya pemerintah. Pernah pemerintah mengeluarkan laporannya, menunjukkan kepada publik. Betul bahwa Mahkamah Agung mengutip hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan pemerintah, ya kan? Tetapi laporan BPKP itu nggak pernah dibuka di masyarakat. Itulah mengapa Mahkamah Agung begitu berani mengoreksi kebijakan tersebut, karena Mahkamah Agung bisa mengakses laporan BPKP. Tapi masyarakat kan belum bisa mengakses, baru hakim-hakim yang agung dan mulia tersebut. Mungkin beberapa ada yang ganteng dan cantik juga yang bisa mengakses laporan BPKP. Tapi masyarakat enggak. Kita pengen tahu. Kita bayar bertahun-tahun tiap bulan, dipaksa bayar, ya kan? Yang belum tentu kita dapat fasilitas dan pelayanan yang baik. Itu duit kita kemana? Dia nuduh bahwa ada orang miskin, ada orang yang mendadak minta dibiayain dan lain-lain. Nah, kita yang udah bayar juga punya hak dong. Dia nggak bisa ngerespon. Mereka pemerintah nggak bisa merespon pertanggungjawaban duit kita kemana. Apa dijadiin infrastruktur sama rejim Jokowi ini? Atau dipakai untuk investasi-investasi di saham-saham bodong di pasar modal? Atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang dimiliki oleh orang-orang di dalam BPJS? Barangkali, ya kan? Buktikan dong, kemana duit yang triliunan itu yang kita bayar? Kenapa ada penundaan bayar fasilitas-fasilitas kesehatan kepada sejumlah rumah sakit, klinik, apotik? Kenapa nggak ada pembangunan fasilitas kesehatan yang semakin membaik di Indonesia Timur, di daerah-daerah? Kenapa pemerintah dan BPJS menutup mata, buta dengan tanda kutip, dengan ketidakadilan di masyarakat? Kita orang Jakarta, orang Surabaya, orang kota besar, bayar BPJS, bersin dikit ke rumah sakit yang hanya jarak 200 meter. Tapi bagaimana dengan orang yang ada di Maumere, di Flores, di Halmahera? Kalau mereka sakit, apa ada langsung fasilitas-fasilitas tersebut yang sama baiknya sama kita, padahal mereka bayar harga yang sama? Jadi tolong jangan main di data-data yang general doang. Kasus-kasus itu harus dilihat. Dan itu rekomendasinya Mahkamah Agung. Perbaiki dulu, baru Anda naikkan harga. Naikkan harga pun kita sebetulnya juga keberatan. Pertanyaan saya kemudian, ketika Presiden naikin lagi harganya, apa sudah diperbaiki fasilitas, sistem pelayanan, akses buat masyarakat? Udah diperbaikin belum? Jaraknya cuma 2 bulan loh dengan putusan Mahkamah Agung. Apa secepat itu bisa diperbaiki? Mana buktinya? Jangan cuma ngomong doang. Ini kan pemerintahan ini kebanyakan ngomong, disanggah ngomong lagi, diklarifikasi ngomong lagi, dikritik ngomong lagi, selain ditangkap. Mana realnya? Di lapangan buktinya orang masih protes. Jadi orang-orang sekalian, teman-teman, kalau Anda punya temuan, punya cerita, punya catatan, tulis di komentar di bawah. Nggak usah takut dengan undang-undang ITE. Biar aja kita rame-rame ditangkap dan kita akan reuni di penjara. Biar penjara jadi seru. Kita nanti akan party distancing, ngumpul di dalam penjara, ya kan? Kalau makin banyak yang protes, wajar, karena makin banyak ketidakadilan. Makin banyak yang ditangkap, negara akan pindah ke dalam penjara. Palingan Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, yang pusing kenapa penjara tambah penuh lagi. Jadi nggak usah takut kalau kita dipidanakan. Hari ini kalau kita dipidanakan gara-gara ITE, itu tandanya makin banyak keresahan, meningkatnya keresahan negara dengan kemampuannya. Tenang aja, kalau kita warga akan tolong warga, teman akan tolong teman, dan kita akan reuni di penjara. Jadi jangan takut soal komen. Tulis komentar Anda soal BPJS, pengalaman Anda, cerita Anda, dan nanti kita bisa lihat lewat video ini, lewat komentar-komentar Anda, kita akan lihat apakah ada yang akan dikoreksi atau tidak. Orang-orang sekalian, demikianlah catatan saya soal BPJS.